Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Sekretariat 2 dan rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Saya Gus Haryadi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi akan memaparkan tentang budaya positif. Sudah siap nih Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Ngantuk nggak tadi? Ngantuk. Nah, agenda hari ini pembukaan, ya, sudah dibuka. Yang kedua adalah pemaparan budaya positif. Yang ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi dan contoh penerapan pada kasus. Yang ketiga tanya jawab dan refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Perubahan paradigma belajar. Kegiatan kepalan tangan, ya, kita akan melakukan kepalan tangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ya. Nanti teman akan mencoba dengan sekuat tenaga. Kemudian dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Mungkin dengan cara membujuk, rayu, ya, kemudian mengancam, nah, ini awas ya, seperti itu. Terus menghardik, menyuap, apa yang terjadi nanti, ya. Sebelum kita praktekkan ini, Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Berdiri dulu. Nanti berhitung mulai Bu Yati, kemudian ke belakang dan ke belakang, muter sampai sini, ya. Ketika hitungan ketiga untuk menyerukan suara dor, bukan tiga tapi dor, gitu, ya. Misalkan ayo coba Bu Yati. 1, 2, dor. 1, 2, dor. 1, 2. Nah, penting, ya. Ya, kita coba. Saya balik dari sini. Bu Titi, silakan. 1, 2, dor. 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 1, 2. Nanti saya butuh dua untuk maju untuk mempraktekkan nanti. Dimulai dari ibu dari sini. 1, 2, dor. 1, 2, dor. 1, 2, dor. 1, 2, dor. Alhamdulillah kita semuanya, ya. Ternyata belum dapat. Nah, saya mau minta 2 peserta maju ke depan, silakan. Mbak Yati, silakan Mbak Yati dengan Pak Bowo. Nah, yang lain silakan duduk. Misalkan ini dipegang Mbak Yati saja, dipegang, digenggam, menghadap sini, biar teman-teman tahu. Ya, hadap sini. Ya, sekarang Pak Bowo itu mencoba meminta apa yang digenggam dengan Bu Yati. Silakan. Gimana? Raihnya gimana raihnya? Tetap digenggam, ayo. Digenggam dengan erat. Silakan. Dengan cara apapun supaya bisa mendapatkan yang digenggaman Bu Yati. Tidak apa-apa, ya. Tidak boleh, Pak.
Terima kasih Bu Yanti, Pak Bo. Nah, apa yang terjadi? Gak dikasih, Pak. Oh, udah dikasih. Nah, kemudian siapa yang sesungguhnya memegang kontrol itu? Tadi Bu Yanti pegang kunci di genggaman ya. Terus Pak Bowo memintanya, tapi sama Bu Yanti tidak diberikan. Ya, Pak Bowo gagal untuk mendapatkan kuncinya tadi. Jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Hati kayaknya adalah Nah, teori kontrol Dr. William Glasser itu meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang efektif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi maksa ini lama-kelamaan akan jadi musuh. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi stimulus responnya semua kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dari kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, dari kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Sekarang disiplin positif. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jangan tertawa dulu. Ya, di situ ada gambar, ya. Ada orang naik motor menggunakan helm. Pak Bowo berangkat ke pasar besar untuk menjual dagangannya. Sepanjang perjalanan, Pak Bowo melewati pos polisi. Pak Bowo pun tak lupa memakai helm. Menurut Bapak Ibu, apakah dapat dipastikan Pak Bowo itu sudah menerapkan disiplin positif? Sudah apa belum, Pak Ibu? Sudah. Ya, berikutnya. Yang pertama, apakah Pak Bowo sudah menerapkan disiplin positif jika Pak Bowo takut mendapat surat tilang dari polisi? Bagaimana? Sudah apa belum? Sudah. Selanjutnya, yang kedua, apakah Pak Bowo sudah menerapkan disiplin positif
Jika Pak Bowo ingin mendapat pujian dari pelanggannya sebagai warga yang taat peraturan. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti ya, benar salahnya nanti kelihatan di akhirnya. Nah, apakah Pak Bowo sudah menerapkan disiplin positif? Jika Pak Bowo sadar dari dirinya sendiri demi keselamatan, sudah. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Contohnya tadi sepeda motoran pakai helm. Itu apakah karena takut kena tilang? Apakah takut demi keselamatan? Mungkin ada terkenal seperti ini, mendapat senyuman atau pujian dari orang lain. Pakai helm rapi. Kemudian mendapat hadiah, mendapatkan uang, menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, tidak dicela orang lain, dan yang lain tidak ditegur atasan. Mungkin masuk pagi, saya takut ditegur dengan guru kepala sekolah. Pada ketawa. Nah, apakah disiplin positif itu Bapak Ibu? Kesadaran diri sendiri untuk melindungi kecelakaan. Itu kalau naik berkendara atau apa gitu ya, secara umum ya, gitu. Lanjut, disiplin mungkin kebanyakan dihubungkan dengan tata tertib, kemudian kepatuhan pada peraturan, kemudian ada ketidaknyamanan, ada lagi hukuman, dan selanjutnya ada teratur. Selanjutnya disiplin menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini. Mardika iku jarwon, nora mung lepasing pamrih. Ning uga kuat kuasa amandiri priyamu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dia Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin 2021, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi, yaitu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai pertama. Kemudian yang kedua, Ibu Primarier Program. Sikapnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir adalah komitmen. Kemudian nilai-nilai yang ketiga itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, kebenaran, keingintahuan, dan usaha. Dan selanjutnya
9 pilar karakter. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan seterusnya. Selanjutnya itu nilai the 7 essential virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada lagi the virtues project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, sekarang kita bahas motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, mungkin saya masuk pagi takut dimarahi dengan ibu kepala sekolah, seperti itu. Jadi ada dorongan dari yang lain. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah unsur ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga unsur ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah intrinsik atau dari dalam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah ini adalah motivasi bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sama dengan yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Dia melakukan sesuatu karena dapat imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi aku melakukan seperti ini, kok itu opo? Nah, itu adalah mendapat imbalan. Yang mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin
menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bapak Ibu memiliki kebutuhan ini apa ada? Ya kan? Nah, untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Membutuhkan apa tidak? Iya. Yang ketiga, kebebasan. Iya. 4 adalah kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Mari untuk penjelasan tadi kita lihat tayangan video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun.
Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya.
Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, itu tadi 5 kebutuhan dasar. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh dosen dengan pendekatan restitusi. Apa sajakah posisi kontrol tersebut? Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama, penghukum, dan yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat itu pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Mari kita simak untuk penjelasan dari posisi kontrol tadi.
Guru Hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru Hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ngantuk ya Bu. Ngantuk. Jam sore. Dari kelima posisi tadi, posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu selama ini menerapkan kepada siswa yang mana? Nomor 1. Penghukum ya. Nah, mulai sekarang harus dirubah ya. Jadi posisi mana yang Bapak Ibu pilih? Terakhir itu manajer. Biar tidak ngantuk berdiri semua Bapak Ibu. Berdiri. Bu Bupati geser ke kiri, ke kanan ya. Pak Bowo di sini depan, Pak Bowo sini. Pegang kudanya. Pegang kudanya temannya. Ya, mulai dipijat-pijat ya. Biar gak ngantuk. Ya. Jangan keras-keras. Mbak Titik sudah terasa belum? Belum? Saya belum. Nah, sekarang gantian menghadap kembali ke tempatnya. Bonek gak kerasa gitu nanti. Ayo silakan, jadi ucap-ucap dulu. Bupati sudah terasa belum? Oh, sudah. Ya, sudah. Silakan duduk kembali. Yes, ngantuk. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau kita sudah melihat 5 posisi cover tadi, kita sudah bisa berpikir nih, bagusnya kita itu menggunakan yang posisi yang mana, gitu. Ya, kalau kita selama ini sebagai penghukum, maka harus dirubah, ya. Kita lanjutkan. Tadi untuk penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot.
dan jari menunjuk kamu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pembuat merasa bersalah itu nada suara memelas, halus, sedih, dan tubuhnya merapat pada anak lesu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Selanjutnya posisi kontrol yaitu teman. Nada suaranya juga ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya yaitu pemantau dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi selanjutnya adalah manajer. Dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap atau dijak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau mungkin di sini peraturan. Strategi yang diperlukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tujuan dilaksanakan keyakinan kelas ini adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawabannya adalah keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Peraturan kelas di dalam itu ada keyakinan kelas, kemudian di luarnya ada lingkungan positif, dan di luar ada budaya positif. Langkah menyusun kesepakatan kelas yaitu tanya pendapat murid. Jadi kita tanya kepada murid, kemudian tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Pertama, impiannya itu apa? Untuk mencapai itu harus bagaimana? Ubah ide menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Menulis kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Mungkin sesuatu ditulis untuk yang siswa ya. Menulis di kertas stempel itu nanti ditempelkan pada poster. Murid dan guru menandatangani kesepakatan kelas yang disepakati. Kemudian kesepakatan dipajang di tempat yang mudah terlihat. Mungkin di depan ya, di depan. Kalau di belakang mungkin jarang dibaca. Selanjutnya merefleksikan kesepakatan kelas. Contohnya seperti ini. Mungkin kalau tadi poster bisa ditempel seperti ini. Ditempel-tempel, kemudian ditempel di depan. Diagram ini ya. Contohnya seperti ini. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya adalah satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kemudian yang berperilaku tersenyum ramah. Yang kedua, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Terdengar kita bisa selesaikan ini bersama. Sedangkan berperilaku memberikan salam hormat. Mungkin bisa berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, saling. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, perhatikan Bapak di depan ini. Di sini peraturan, di sana keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau bukan? Bagaimana? Masih ngatur ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, bagaimana? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita lihat ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tentang kesehatan. Kita lanjutkan, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Jadi langkah pertama kita adalah dasarnya dulu, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, menstabilkan identitas itu mungkin bisa begini. Seperti orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu untuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu.
Kemudian yang langkah kedua adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kalau sudah, yang langkah terakhir adalah memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa mereka melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru berada di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. 3 tambahan untuk restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan masalah, kalimat yang digunakan dalam tahapan ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menghasilkan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin bisa bertanyakan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah langkah menstabilkan masalah. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Mungkin kata-katanya bisa seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah validasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Contoh pendapat pada kasus yang terlambat masuk sekolah ini ya. Tahu tidak mengapa Bapak panggil di sini? Tahu Pak, karena saya terlambat datang ke sekolah. Tadi kamu datang ke sekolah jam berapa Dewi? Kamu langsung masuk ke sekolah kita. Tahu Pak, jam 7.15. Nah, kira-kira kalau kamu datang ke sekolah jam 7.30, sedangkan masuk ke sekolah kita adalah jam 7.15, menurut kamu datang tepat waktu atau tidak? Tidak Pak, saya terlambat. Setiap manusia pernah melakukan salah. Bapak juga pernah gagal keluarga. Bapak di sini bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, Bapak di sini mau mencari solusi bersama-sama, berpikir bersama-sama supaya kamu tidak lagi terlambat untuk masuk sekolah. Pasti kamu punya alasan mengapa terlambat. Saya belum kesiangan Pak. Mengapa belum kesiangan? Saya tidur terlalu malam karena nonton TV. Sekarang mari kita bicara keyakinan sekolah dan keyakinan sekolah. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Datang tepat waktu Pak. Baik, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita.
Kira-kira kamu bersedia tidak untuk datang tepat waktu, tidak terlambat waktu? Bersedia, Pak. Baiklah, kalau kamu bersedia, apa yang harus kamu lakukan untuk datang tepat waktu? Saya akan tidur lebih awal, mengurangi nonton TV dan meminta tolong untuk membawakan. Mulai kapan itu kamu lakukan? Mulai hari ini, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu menggunakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Jadi sekarang kamu kembali ke kelas kamu. Ya, ini contoh anak yang terlambat masuk sekolah. Kemudian contoh lagi ada yang membuang sampah, ya. Siswa kita carrot ya, membuang sampah sembarangan. Mari kita saksikan. Itu bagus lagi jalan-jalan keluar, kita melihat anak yang membuang sampah. Kemudian saya panggil ke kantor. Ya, tadi bapak melihat kamu membuang sampah tidak pada tempatnya. Menurut kamu, perbuatan tadi apa sudah benar? Tidak benar, Pak. Iya, setiap manusia pernah berada di sana. Bapak juga pernah berada di sana. Bapak di sini juga mencari siapa di sana. Tapi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian, ya, secara bersama-sama, berpikir bersama-sama supaya kamu membuang sampah pada tempatnya. Ya. Pasti kamu punya alasan mengapa membuang bungkus jajan tidak pada tempatnya. Saya malas, Pak. Tempat sampahnya jauh dari saya makan jajan. Tapi apakah kamu tahu apa akibat perbuatan tadi? Iya, Pak. Saya tahu. Halaman sekolah menjadi kotor dan tidak sirna karena ada sampah. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Mana yang belum kamu tunjukkan? Bersama-sama menjaga kebersihan sekolah, Pak. Kamu ingat dengan baik keyakinan sekolah kita. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk menjaga kebersihan sekolah kita? Bersedia, Pak. Baik, kalau kamu bersedia, apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga kebersihan sekolah kita? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dan kalau lihat sampah, saya akan dibuang di tempat sampah. Nah, mulai kapan akan kamu lakukan? Mulai sekarang, Pak. Baiklah, Bapak senang kamu akan menjaga kebersihan sekolah kita. Mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Ya, itu tadi contoh ada siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, ya. Nah, untuk materi sesi hari ini sudah berakhir. Mungkin ada pertanyaan atau mau yang disampaikan? Pas, alhamdulillah sudah sore ya, sudah ngantuk semua. Nah. Jadi setelah apa itu
penyampaian materi saya tadi tentang disiplin positif sudah ada bayangan yang lebih baik lagi ya, mungkin dalam sehari-hari mungkin untuk anak kok dihukum terus gitu, jangan. Kita kalau bisa dengan posisi manajer tadi, ya. Kalau ada masalah ya seperti tadi, menggunakan segitiga restitusi. Jangan langsung dihukum, kamu push up 10 kali. Jangan sampai menghukum atau apa. Terima kasih Bapak Ibu dan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.